Karena nanti bulan depan, tanggal 20 Oktober, saya purna tugas, saya mohon pamit. Saya ingin mohon pamit, ya. Dan mohon maaf, pun pangapunten, kalau ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Sudah mulai terbongkar bahwa pasukan berani mati Jokowi ya ternyata satu mungkin tidak ada logistik ya sehingga mereka gagal, sehingga mereka batal. Dan bahkan ini sepi peminat. Artinya apa? Itu sudah mulai terungkap satu persatu. Pasukan berani mati Jokowi sudah batal. Bisa dilihat bahwa dengan adanya situasi politik hari ini yang kabarnya gembar-gembor pasukan berani mati Jokowi begitu kan ya, di media sosial katanya akan mendatangkan 20.000 massa. Nah, bila benar akan ada 20 ribuan orang dari seluruh Indonesia hadir ke Jakarta, pertanyaan yang segera muncul adalah siapa pendana utama buat perhelatan sebesar itu? Tapi pada kenyataannya adalah Zong. Pada kenyataannya ya masyarakat sudah mulai tahu begitu kan ya bahwa seorang Jokowi mulai ditinggalkan. Ya iyalah mulai di detik-detik lengser ini begitu kan. Apa penyebabnya sehingga ya bikin kita menunggu begitu kan bagaimana dari pasukan berani mati Jokowi ini begitu kan ya, bahkan di TV media sudah ditunggu begitu kan, tapi hasilnya pada ngakak semua. Zong, tidak ada aktivitas sama sekali begitu kan. Ini mungkin menjadi gertakan saja di media sosial. Betapa malunya relawan-relawan itu. Kabarnya begitu kan ya, kabarnya apel akbar pada waktu itu akan membela seorang Jokowi mati-matian ya beserta keluarganya pasca menjelang lengser yang dikabarkan oleh banyak media-media ya bakal mengadakan apel akbar ya akan menggiring akan menjaga seorang Jokowi setelah lengser, tapi pada kenyataannya Zong tidak ada aktivitas apapun begitu. Apa yang kemudian dipertontonkan? Saya kira ini akan malu begitu kan ya. Karena seorang Jokowi bagi kami sudah tidak ada apa-apanya. Mereka sudah lengser. Apa yang mau dipertahankan? Banyak muncul spekulasi bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh relawan mati Jokowi ini begitu kan ya, pasukan relawan mati Jokowi ini begitu kan ya, berani mati Jokowi ini menunjukkan bahwa dirinya tidak punya nyali begitu kan. Mereka ciut karena mengumpulkan massa harus membutuhkan berapa dana, miliaran di situ. Uangnya siapa yang mau dipakai begitu? Sehingga orang-orang dan pendukung-pendukung Jokowi sudah mulai kabur kepada Prabowo. Mulai orang yang punya kepentingan besar itu sudah gabung kepada Prabowo, tidak bertahan di seorang Jokowi begitu kan. Inilah yang kemudian kita lihat bahwa aksi kemarin ya katanya aksi besar begitu, ternyata Zong nggak ada apa-apanya ya. Yang terjadi kita tahu bahwa pasukan berani mati Jokowi ini begitu cuma isu ya, cuma isu begitu. Ceritanya gede, ceritanya gembar-gembor saja di media sosial. Tapi pada kenyataannya Zong mereka tidak ada apa-apanya begitu kan ya, tidak ada apa-apanya. Maka inilah banyak yang ditentang oleh masyarakat sana sini begitu kan. Kalau pasukan berani mati Jokowi ini lalu kemudian mengadakan apel akbar, lantas bagaimana dengan TNI Polri yang kemudian menjaga Jokowi di situ begitu kan. Maka inilah yang kemudian katanya banyak kabarnya 20.000 massa yang akan turun ke jalan untuk mengikuti apel akbar di Jakarta pada 22 September. Tapi pada kenyataannya juga tidak ada apa-apanya begitu kan. Aktivitas lancar di situ. Jadi kalau hanya ingin melibatkan 20.000 massa, saya kira itu hanya sebagai isu-isu saja, ya sebagai isu saja. Artinya sudah ketahuan bahwa pendukung-pendukung Jokowi
nol. Pendukung-pendukung Jokowi sudah tidak ada begitu. Apa yang mau andalkan mereka? Projo. Ya, Projo saya kira gimana begitu kan ya permainan mereka begitu. Sudah tahu masyarakat ya. Jangan-jangan anggota Projonya sudah mulai agak pudar begitu. Jadi artinya apa? Artinya relawan-relawan ini yang kemudian digaungkan di situ begitu kan ya, yang pertama kali digaungkan oleh seseorang yang bernama Sukodo ya kan, Sukodo Wardoyo kalau nggak salah ya. Bahkan ini akan menjadi relawan Jokowi begitu kan ya. Memang dia relawan Jokowi sejak dulu begitu, tapi pada kenyataannya sekarang kita lihat saja seorang Jokowi memelihara relawan itu saya kira membutuhkan uang yang banyak begitu. Apalagi nanti ya Gibran menjadi wapres, pasti dia punya relawan. Kita saja nanti begitu kan ya. Bahkan ya satu sisi ya tidak ada satupun ya aktivitas atau orang-orang yang datang atau relawan Jokowi yang datang ke tempat. Ya padahal media sudah banyak begitu yang menunggu begitu kan. Ya pada kenyataannya tidak ada. Saya kira begini. Artinya apa? Artinya mengapa seorang Jokowi itu banyak ditinggalkan hari ini oleh pendukung-pendukungnya? Karena mereka satu begitu ya, sudah mau lengser ya, tidak tahu menau ya soal masalah ini begitu kan ya. Masyarakat itu yang penting masyarakat dukung Prabowo, kembali ke Prabowo, karena mungkin satu sisi ya jabatan di Prabowo ini akan menanti siapa yang pos-pos tertentu yang akan ditempati di situ begitu. Daripada mempertahankan seorang Jokowi sana sini setelah lengser tidak mendapatkan apa-apa, saya kira relawan-relawan ini akan kembali di situ begitu kan. Dan disitulah ya sudah mulai ketahuan bahwa seorang Jokowi ya dan pengikutnya sudah mulai pudar. Makanya saya kira mungkin seorang Jokowi satu periode begitu masih banyak begitu kan ya, karena PDIP sudah tidak mendukung ketika Jokowi dengan PDIP sudah mulai pecah, maka kemudian yang terjadi di situ Jokowi banyak dikritik bahkan atas nama Mulyono dan sebagainya. Jadi artinya apa? Ibaratnya ya para netizen mengatakan bahwa relawan Jokowi ini ya dianggap sebagai pasukan ya siluman yang kemudian cuma ada di dunia maya dan tidak tampak ya dan tidak pernah muncul di dunia nyata. Banyak yang kemudian mengatakan seperti itu begitu. Enggak kebayang. Kalau begini sih ya Jokowi ya dan logistik dan dukungan yang menurun. Tapi kalau kita lihat bahwa logistik apa yang akan diberikan kepada relawan, logistik mana? Jangan-jangan proposalnya sudah tidak ada, proposalnya mungkin sudah ditolak. Tidak mungkin setiap masa di situ begitu kan mengumpulkan orang-orang banyak tanpa ada finansial begitu kan? Semuanya harus ada finansial. Bagaimana 20.000 orang yang mau datang masa itu kalau toh pada hakikatnya tidak ada finansial? Saya kira tidak bisa, apalagi di daerah-daerah begitu. Kabarnya di daerah-daerah akan datang begitu kan. Ya hanya ditertawakan aja ternyata ya. Ternyata nyalinya juga ciut begitu. Dan juga banyak ya ditantang oleh oleh Gatot, oleh Habib Rizik dan sebagainya. Banyak yang ditentang di situ begitu ya. Mungkin salah satunya mungkin di sini ada alasan yang lebih serius kenapa pasukan berani mati Jokowi di situ begitu kan tidak muncul sesuai dengan apa yang dijadwalkan. Mungkin salah satu faktornya bisa jadi ya karena kurangnya dukungan logistik, karena kita tahu bahwa untuk menghadirkan ribuan massa ya ribuan orang di situ dari berbagai kota di Indonesia ke Jakarta yang sangat luar biasa ya membutuhkan logistik yang besar. Enggak cuma ongkos ya, tidak hanya transportasinya, juga akomodasi, mulai dari makan, minum, fasilitas dan sebagainya. Mungkin tidak ada orang yang mengendorse itu begitu kan. Acara pun semuanya menjadi batal. Acara pun semuanya menjadi kacau di situ. Bahkan hanya ditertawakan oleh masyarakat, hanya ditertawakan oleh PDIP begitu karena semuanya batal begitu kan. Inilah yang kemudian kenapa masyarakat ini lebih cerdas memandang bahwa apa yang dilakukan seorang Mulyono sekarang, seorang Jokowi begitu kan ya.
sudah mulai muncul ya, sudah mulai muncul. Yang pertama minta maaf, setelah minta maaf ya karena mau lengser minta maaf lagi. Ini menandakan ada sesuatu yang kemudian salah kepada seorang Jokowi di situ begitu. Jadi jangankan relawannya, Jokowi pun bingung sekarang ya. Saat pertama takut diadili masuk penjara, diseret, diadili dan bisa saja semuanya begitu kan ya. Apalagi masalah soal kebijakan-kebijakan Jokowi ya, yang pada akhirnya membuat orang kurang simpati ya terhadap kebijakan-kebijakan dari seorang Jokowi ini begitu kan. Ini sangat drastis juga. Kebijakan-kebijakan yang dulu yang kemudian dipercaya satset jadi, tapi pada kenyataannya turun. Lantas bagaimana faktanya? Ekonominya semakin turun, semuanya serba turun. Saya berpikir dan memandang bahwa seorang Jokowi ini sudah terjebak pada pola-pola oligarki yang punya kepentingan besar. Dan bisa saja ya ada orang-orang yang kemudian ingin menjerumuskan seorang Jokowi. Bisa saja itu begitu kan. Inilah pada kenyataannya ini yang namanya politik begitu kan. Tidak ada yang namanya lawan, tidak ada yang namanya kawan. Yang ada atas nama rasa kepentingan-kepentingan itu. Saya kira inilah politik yang kemudian dimainkan ya. Saya kira sampai hari ini banyak masyarakat sudah sadar begitu bahwa apa yang kemudian sejak dulu dan sampai sekarang begitu selama pemimpin Jokowi masyarakat mulai terperangkap dengan rayuan-rayuan mereka. Salah satunya mungkin ya menjalankan bansos, menjalankan ini begitu kan ya. Dan mungkin salah satu yang kita lihat begitu kan bahwa seperti sekarang ini bansos sudah mulai agak gimana begitu kan, agak mulai lambat ya. Kalau awal-awal di situ saat pilpres bansos bahkan dirapel begitu ya. Bahkan satu alasan kenapa acara-acara besar ya seorang Jokowi relawan-relawan mereka tidak dapat dukungan yang kuat dari masyarakat dan akhirnya pun ya gagal karena sepi peminat. Ya sepi peminat padahal himbauan ini sudah ya bertebaran di media sosial. Tapi ngomong-ngomong soal kebijakan Jokowi ya baru-baru ini ya beliau minta maaf. Seorang Jokowi kepada masyarakat minta maaf sana sini ya belusukan sana sini minta maaf. Ini saya kira orang-orang yang kemudian menyokong dana besar terhadap Jokowi selama ini mungkin sudah pindah kepada seorang Prabowo. Mungkin salah satunya. Kenapa ya? Tidak mungkin bertahan begitu kan. Orang-orang nyumbang kepada akomodasi ya, kepada finansial, kepada relawan Jokowi. Mungkin salah satunya ada imbalan ya, ada taktik yang dimainkan. Tapi kalau di titik lengser ini tinggal 1 bulan. Uang miliaran mungkin membutuhkan 10 miliar dan sebagainya. Dengan sewa tempat dan sebagainya. Itu saya kira tidak cukup di situ. Itulah sekarang ini seorang Jokowi mulai ditertawakan oleh masyarakat Indonesia begitu kan. Makanya saya menggarisbawahi bahwa sewaktu-waktu seorang Presiden Jokowi ini ya tidak begitu dihormati lagi setelah lengser karena begitu banyak masyarakat yang kemudian kecewa terhadap Jokowi. Tidak hanya kecewa terhadap kebijakan-kebijakannya, juga kecewa terhadap permainan-permainan politik yang dimainkan seorang Jokowi. Nampaknya saya mengatakan bahwa seorang Jokowi mungkin salah satunya adalah terjebak dengan permainan-permainan yang di sono-sono begitu. Mau bagaimana lagi? Apa yang mau pertahankan begitu? Kecuali satu-satunya Gibran. Gibran bisa saja ini bermain lagi begitu. Tapi pada kenyataan mereka tidak punya kekuatan apa-apa. Karena mereka menjadi wakil presiden itu bukan berangkat dari ya partai-partai tertentu. Sekarang coba kita lihat saja. Apakah Gibran menjadi bagian dari partai Golkar? Saya kira tidak begitu kan. Inilah ya pada kenyataannya masyarakat nanti apalagi partai-partai besar enggan untuk mengusung seorang Gibran ya. Saya kira nanti di tahun 2029 ya karena partai-partai itu sudah dikunci maka setidaknya wakil presiden itu bukan Gibran. Oke mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel dari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.